Selamat malam, Mem dan teman-teman. Pada video presentasi ini saya akan membahas BIPA sebagai upaya internasionalisasi universitas di Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang BIPA, program BIPA, ya, program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang disingkat dengan BIPA. Merupakan salah satu langkah strategis untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Di era globalisasi ini, BIPA ini menjadi alat penting dalam diplomasi budaya atau dengan pendidikan. Dan juga BIPA tidak hanya membantu meningkatkan jumlah penutur bahasa Indonesia, namun juga memperkuat posisi universitas di Indonesia dalam kancah global. Mengingat pentingnya peran BIPA di Indonesia, topik ini mengupas bagaimana program tersebut dapat mendorong internasionalisasi universitas di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa karakteristik program dan pelajar BIPA. Ya, nomor 1, program BIPA menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa Indonesia. Sedangkan pelajar BIPA terdiri dari warga negara asing yang belum mengerti dasar dan tata bahasa Indonesia, namun tertarik untuk mempelajarinya. Nah, jadi di bagian 1 ini ada dua penjelasan, yaitu program BIPA dan pelajar BIPA. Lanjut, nomor 2, memiliki keterampilan misalnya menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Yang ketiga, usia pelajar BIPA penting untuk dilihat untuk kelancaran proses BIPA. Nah, jadi usia pelajar BIPA ini harus penting juga dilihat, ya, karena pengaruh banget buat mahasiswa, ya, dari kenyamanan belajar di dalam proses belajar nantinya gitu, ya. Dan terakhir, pelajar BIPA berpotensi dengan pendekatan metode, teknik, dan media. Oke, hanya itu dengan karakteristik program dan pelajar BIPA. Lanjut. Nah, peran BIPA dalam mengenalkan bahasa Indonesia di dunia internasional. Program BIPA atau bahasa Indonesia untuk penutur asing dirancang untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada pelajar asing. Tujuannya bukan hanya untuk membantu mereka memahami bahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya Indonesia. Dengan BIPA ini, bahasa Indonesia menjadi lebih dikenal dan diterima sebagai salah satu alat komunikasi di internasional. Nah, ini adalah bagian dari strategis diplomasi budaya Indonesia untuk meningkatkan pengaruhnya di kancah global. Statistik penyebaran BIPA. Penyebaran BIPA telah meluas ke lebih dari 45 negara, termasuk kawasan Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Negara-negara ini seperti Jepang, Rusia, Amerika Serikat, dan Australia telah mengadopsi pengajaran bahasa Indonesia di berbagai institusi pendidikan mereka. Di Australia, misalnya, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa populer yang diajarkan di lebih dari 500 sekolah. Penyebaran ini menunjukkan meningkatkan minat masyarakat global untuk mempelajari bahasa Indonesia dan budayanya. Dukungan regulasi pemerintah di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1. Regulasi pemerintah Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1, menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Ini juga berlaku untuk pelajar asing yang belajar di Indonesia. Kebijakan ini mendukung pengembangan BIPA sebagai langkah untuk memastikan bahwa pelajar asing tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga memahami budaya lokal.
Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian integral dari internasionalisasi pendidikan. Nah, di bagian ini terdapat faktor-faktor penyebab internasionalisasi di era global. Nah, di sini ada 4 bagian. Di nomor satunya, rendahnya perhatian pemerintah di bidang pendidikan. Yang kedua, negara-negara yang berkembang yang masih mengalami masalah tentang dana. Yang ketiga, permintaan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, teknologi informasi yang semakin maju. Nah, untuk menjadi pelajar BIPA, ada hal-hal penting yang harus kita miliki. Nah, yaitu nomor satu, untuk pelajar BIPA mengambil program tentang Indonesia di universitas asalnya. Yang kedua, pelajar BIPA akan melakukan beberapa penelitian Indonesia. Yang ketiga, pelajar BIPA akan bekerja di Indonesia. Yang keempat, pelajar BIPA akan meneliti masalah tentang bahasa Indonesia. Dan yang kelima, pelajar BIPA berencana akan tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama. Nah, untuk kesimpulannya dalam membahas BIPA sebagai BIPA adalah langkah strategis untuk mewujudkan universitas-universitas di Indonesia yang berdaya saing global, serta memperkenalkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia ke dunia internasional. Agar program ini semakin sukses, penting untuk terus mengembangkan kurikulum yang sesuai, melibatkan teknologi dalam pengajaran, serta mendukung pendidikan dengan sumber daya yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan dan penguatan program BIPA adalah kunci dalam mewujudkan internasionalisasi universitas di Indonesia yang tidak hanya mengedepankan aspek akademik, tetapi juga memperkaya wawasan budaya global. Nah, baik, terima kasih atas presentasi saya. Jika ada kesalahan ataupun sikap yang nggak sesuai, mohon dimaklumi. Terima kasih.